Ada yang fitnah mengatakan bahwa saya anti Kristen, katanya. Bagaimana bisa ibu saya Kristen? Saudara-saudara saya banyak yang Kristen. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shalatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ila an-nur minal jahiliyah ila al-islamiyah. Alhamdulillah, sahabat Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton konten ini sampai dengan tuntas, karena kita kerap kali membicarakan mengenai perbandingan agama, mengenai politik, dan hal-hal yang urgen lainnya, sahabat. Jadi ketika sahabat menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja, saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat. Semoga Allah melindungi iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan melihat silsilah keturunan dari ketiga cawapres yang akan kita tentukan pilihan kita bersama di bulan Februari 2024. Nah, kita juga penting untuk melihat dari mana sih berasal ataupun dari mana sih keturunan ketiga capres ini, sahabat, atau calon presiden Republik Indonesia. Ini tentu sangat menarik untuk kita bahas karena ini menyangkut dengan pemimpin masa depan, yaitu selama 5 tahun ataupun 1 periode. Baik sahabat, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita melihat dulu dari nomor urut 1, karena kemarin saya bikin konten tentang capres, itu dimulai dari nomor urut 3. Hari ini kita bikin kita mulai dari nomor urut 1, yaitu Bapak Anies Baswedan. Baik sahabat, ini dia cuplikan video silsilah dari Bapak Anies Baswedan. Silsilah keluarga Anies Baswedan. Buyut Anies, pedagang Arab tersohor bernama Umar bin Muhammad Abdullah yang bermigrasi ke Indonesia sebelum abad ke-20, lalu menikahi perempuan setempat. Melahirkan kakek Anies dari garis ayah, bernama Abdurrahman Aswad Baswedan, pendiri Persatuan Arab Indonesia yang memperjuangkan hak-hak Tionghoa. Beristri pertama Syaihun, lalu beristri kedua Barkah Ganis yang dikaruniai 11 anak. Salah duanya Rashid Baswedan dan Salim Baswedan. Salim Baswedan adalah ayah dari Novel Baswedan, mantan penyidik KPK yang pernah disiram air keras. Rashid Baswedan menikah dengan Aliyah Rashid, memiliki 4 anak: Anies Baswedan, almarhumah Haifah Baswedan, almarhum Ridwan Baswedan, Abdillah Baswedan. Anies Baswedan menikahi Ferry Farhati Ganis, memiliki 4 anak: Mutiara Anissa Baswedan, Mikhail Azizi Baswedan, Kaisar Hakam Baswedan, Ismail Hakim Baswedan. Mutiara menikah dengan Ali Saleh Al-Huraibi. Baik sahabat, kita sudah melihat bersama-sama silsilah keturunan dari Bapak Anies Baswedan selaku paslon nomor urut 01. Baik sahabat, jadi ternyata Bapak Anies Baswedan ini merupakan keturunan dari orang Arab. Orang Arab yang berdagang ke Nusantara pada masa itu. Biasanya orang Arab yang berdagang ke Nusantara itu dibekali dengan ilmu agama sama modal untuk berdagang. Modal untuk berdagang ini untuk mempertahankan hidup, sedangkan ilmu agama untuk menyampaikan risalah Nabi Muhammad SAW. Kebanyakan pada masa lalu, orang-orang yang berdagang di luar Jazirah Arab ataupun di luar daripada tanah Arab, itu niatnya 2 sahabat. Yang pertama untuk berdakwah biasanya, yang kedua untuk berdagang. Jadi kemungkinan besar Bapak Anies Baswedan ini merupakan salah satu kiai dari Arab yang datang ke Indonesia untuk berdagang dan menyebarkan dakwah. Kebiasaannya gitu, orang Arab dulu berdakwah kemana-mana, fisabilillah sahabat, untuk mencapai ridho Allah. Nah, kita sudah lihat bahwasanya Bapak Anies Baswedan ini merupakan keturunan dari orang Arab, dan keluarganya pun murni Islam semua, tidak ada dari keturunan agama lain sahabat. Jadi murni dari Islam semua. Baik sahabat, kemudian kita lanjut kepada paslon 02, yaitu Bapak Prabowo Subianto.
Baik, ini dia cuplikan videonya. Silsilah keluarga Prabowo Subianto. Kakek dari garis ayah Prabowo adalah pendiri Bank BNI bernama Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo beristri Raden Nganten Suratmi Siswadiharjo. Memiliki 3 anak, Subianto, Sujono, Sumitro Joyo Hadikusumo. Oke, kita berpindah melihat keturunan kakek Prabowo dari garis ibu yang beragama Protestan. Dan lewat disinilah muncul kerabat Tionghoa. Kakek seorang pejabat Manado bernama Philip F.L. Sigar beristri Anne Maenkom. Salah satu anaknya bernama Dora Mary Sigar. Nah, Sumitro Joyo Hadikusumo menikah dengan Dora Mary Sigar, memiliki 4 anak. Bianti Jiwandono, Mariani Lemaistre, Prabowo Subianto, Hasim S. Joyo Hadikusumo. Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, menikah dengan Titi Soeharto, anak keempat dari pasangan Pak Harto dan Siti Hartina, dan memiliki 1 anak, Ragowo Hedi Prasetyo, seorang desainer ternama dunia. Baik sahabat, kita sudah menyaksikan silsilah keturunan dari Bapak Prabowo Subianto. Nah, ini ada 2, gimana ya kita bilang? Ada 2 silsilah sahabat. Dan dua-duanya ini mungkin menarik. Yang pertama dari sisi keturunan dari ayah, yaitu berasal dari keturunan Raden. Raden ini bisa kita sebut bangsawan, orang yang terhormat, orang ningrat, berdarah biru. Nah, kemudian dari sisi ibu sahabat, Bapak Prabowo Subianto ini ternyata dari keturunan Kristen, atau lebih tepatnya ibu Bapak Prabowo beragama Kristen Protestan. Nah, ini sangat jelas sahabat ya. Ya, kita bisa melihat dari silsilah yang sudah digambarkan tadi. Nah, jadi sahabat, saya heran dan bingung. Pada masa itu, apakah pernikahan antara 2 agama yang berbeda ini diizinkan ataupun dilegalkan? Terus terang sekali. Dari sisi agama Islam, tidak ada satupun dalil ijtima ulama, ijtihad ulama, fatwa ulama yang membolehkan nikah beda agama. Ataupun kiai-kiai tidak akan mungkin mengeluarkan statement legal ataupun halal nikah beda agama. Saya pun heran pada masa itu gimana, kalau ada yang ngerti tolong komen. Sehingga Bapak Prabowo Subianto ini bisa kita sebutkan keturunan Raden dari ayah dan keturunan Kristen dari ibu. Tapi Bapak Prabowo sendiri kayaknya sudah mu'alaf ya. Apakah Bapak Prabowo sudah mu'alaf? Tolong drop di kolom komentar. Saya juga bertanya, bukan memberikan statement. Baik sahabat, kita sudah menyaksikan silsilah dari Bapak Prabowo. Kita akan melihat paslon nomor urut 03, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Baik, ini dia cuplikan video silsilah beliau. Silsilah keluarga Ganjar Pranowo. Buyut dari garis ayah Ganjar Pranowo adalah keturunan Sunan Kalijaga. Memiliki anak bernama Mangku Wirono, yakni kakek Ganjar. Ayah Ganjar, Sungkowo Pramojiwiryo, adalah seorang polisi bersahaja berpangkat sersan, mantan Kapolsek, penumpas gerakan pemberontakan di Sumatera. Beristri Sri Suparni, ibu dari Ganjar yang sederhana. Mereka memiliki 6 anak, salah satunya adalah Ganjar Sungkowo. Nama awal pemberian orang tua sebelum berganti menjadi Ganjar Pranowo itu karena Sungkowo berarti kesedihan. Ganjar adalah mantan anggota DPR dan Gubernur Jateng yang anti terhadap korupsi tapi selalu bermasalah dengan lahan warga Jawa Tengah. Ganjar menikahi Siti Atikoh Supriyanti, anak dari tokoh NU di Purbalingga, cucu dari Ganjar Kiai Haji Hisiam Abdul Karim, ulama tersohor pendiri pondok di Purbalingga. Memiliki 1 anak, Muhammad Sinedin Alam Ganjar, peraih medali emas kompetisi sains 2015 di Korea Selatan. Baik sahabat, kita sudah menyaksikan bersama-sama silsilah keturunan dari Bapak Ganjar Pranowo. Ternyata beliau ini keturunan dari Wali Songo ataupun Wali Allah. Nah, kita kan tidak tahu sebelumnya sahabat. Karena beliau ini mungkin jarang menggunakan kopiah, jarang menggunakan sorban, sehingga kita tidak tahu bahwasanya Bapak Ganjar ini ternyata keturunan dari Wali Songo. Nah, di konten saya sebelumnya, saya sudah membuat video ketika para capres disuruh jadi imam sholat. Dan di situ saya mendapati data, ternyata Bapak Ganjar tidak pernah menjadi imam sholat di publik, yang ada kameranya sahabat, yang ada direkamnya. Malahan selalu beliau menjadi makmum. Waktu itu saya mengambil 2 footage ataupun 2 cuplikan video khusus untuk Bapak Ganjar, sedangkan paslon yang lainnya saya ngambil 1 footage ataupun 1 cuplikan video. Jadi menurut saya pribadi, Bapak Ganjar ini kalau tidak ditelusuri silsilah keluarganya, kita tidak akan pernah tahu ternyata beliau dari keturunan Wali Songo ataupun lebih tepatnya Sunan Kalijaga. Wow, ini luar biasa keturunan.
keturunan ternyata tidak menjamin seseorang itu akan mewarisi dengan pasti keahlian ataupun kealiman dari yang diturunkan. Artinya kalau misalkan kita itu berusaha untuk alim, insya Allah akan menjadi alim. Ketika kita tidak berusaha untuk menjadi alim ataupun pintar, maka kita akan tolil sahabat ya. Maka oleh karena itu kita tetap berusaha memohon menjadi pribadi yang baik. Nah, sedikit saya tambahkan, ini ada footage saya temukan di media sosial ketika Bapak Prabowo mengaku bahwasanya ibu beliau ini beragama Protestan ataupun beragama Kristen Protestan. Dan beliau menjegal fitnah ketika ada yang mengatakan Pak Prabowo anti dengan Kristen. Beliau tidak pernah anti dengan Kristen karena ibu beliau berasal dari Kristen Protestan. Nah, ini dia cuplikan video beliau supaya saya tidak salah mengutip apa yang Bapak Prabowo ucapkan. Ini dia cuplikan videonya. Ada yang fitnah mengatakan bahwa saya anti Kristen, katanya. Bagaimana bisa ibu saya Kristen? Saudara-saudara saya banyak yang Kristen. Ada yang Katolik, ada yang Protestan, saudara. Kita semua sama di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah sahabat, jadi memang fix silsilah dari Bapak Prabowo ini memang benar bahwasanya ibu beliau itu beragama Kristen Protestan. Beliau juga mengaku bahwasanya saudaranya banyak yang di luar daripada Muslim, yaitu Kristen Protestan, Kristen Katolik. Mungkin ada agama lainnya juga yang beliau mungkin tidak sebutkan pada momen itu sahabat. Dan ketika ada statement yang mengatakan bahwasanya Bapak Prabowo anti terhadap agama Kristen, itu merupakan fitnah. Jadi itu tidak benar. Ini saya juga turut klarifikasi karena ibu beliau saja beragama Kristen Protestan. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun silap kata. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah murni dari keterbatasan ilmu saya. Maka oleh karena itu, bijaklah menentukan pilihan siapapun yang menjadi pilihan Anda di 14 Februari, kalau saya tidak salah tanggalnya, pemilu untuk Presiden Republik Indonesia. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share. Sama sudah ambil bagian dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, insya Allah. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba